Pemirsa Anda kembali lagi dalam dialog malam masih bersama dengan Bu Retno dan juga Pak Budi. Saya ingin ke Pak Budi. Pak Budi, ada wacana dari Kemendikbud bahwa belajar dengan metode daring ini akan terus diberlakukan meskipun pandemi berakhir. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi memang arah arah pendidikan itu ke arah sana, Mbak. Jadi semakin lama peran dari dunia maya itu akan semakin kuat. Hmm. Dan salah satu tadi yang sudah disinggung oleh Berta misalnya tentang fleksibilitas kurikulum. Jadi sekolah, guru, dan mungkin murid itu bisa memodifikasi kurikulum sesuai dengan yang tepat bagi dia sendiri. Ya. Dan itu salah satu ciri edukasi 4.0 itu seperti itu. Kita harus lebih belajar apa yang kita rasa lebih bermanfaat buat kita sendiri. Dan tidak bisa dihindari, arahnya akan ke sana. Jadi pelajaran-pelajaran, pendidikan-pendidikan yang dirasa oleh anak tidak begitu menyenangkan, tidak begitu disukai itu akan ditinggalkan. Standar-standar pendidikan yang sekarang masih mencengkram dunia pendidikan itu juga secara bertahap akan lebih fleksibel, bahkan mungkin akan dihilangkan. Akan menjadi apa, mau belajar apa, seperti itu. Dan arah ke sana itu akan terus berlanjut. Nah, saya ingin menyoroti masalah guru ya. Memang dulu Pak Anies Baswedan waktu menjadi menteri dia mengatakan masalah pendidikan nasional itu adalah guru, bukan kurikulum, bukan fasilitas, bukan sarana prasarana. Dan kalau kita mau jujur melihat uji kompetensi guru yang dilaksanakan hampir setiap tahun itu menunjukkan 70% guru kita itu tidak layak mendidik. Makanya kalau ketika ada perubahan seperti ini, itu sulit sekali untuk menyesuaikan diri ya. Jadi seperti orang yang biasa di penjara, yang makan disediakan, tempat tidur disediakan, semua disediakan. Lalu sekarang tiba-tiba dilepas, dimerdekakan. Itu dia akan kelimpungan sendiri. Kreativitasnya sudah hilang. Daya juangnya mungkin juga sudah sangat lemah ya. Karena mantan napi biasanya seperti itu. Jadi itu mesti dipikirkan. Salah satu solusinya saya rasa memang keterlibatan orang tua itu harus diperkuat. Orang tua sebagai pendidik, sehingga pendidikan itu harus menjadi gerakan masyarakat. Jangan full hanya tergantung pada sekolah, tetapi keluarga menjadi center-center pendidikan. Ya, saya kira begitu Mbak Sandra. Oke. Saya ingin tanyakan ke Bu Retno dan juga Pak Budi. Menurut Bu Retno dan Pak Budi ini di masa pandemi saat ini atau mungkin nanti dalam beberapa waktu mendatang lebih baik melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring atau tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Silakan Bu Retno dulu. Ya kalau untuk, Jawa, Bali saya rasa, Januari sampai Maret ya, ini sebaiknya tidak ada tatap muka. Jadi seluruhnya harus dengan menggunakan PJJ. Terutama Jakarta dan Jawa Barat ya, yang angkanya Jakarta sudah 3.000-an gitu ya, dan terjadi peningkatan drastis pada Jawa Tengah dan Jawa Barat. Walaupun se-Jawa Bali memang dalam keadaan merah gitu ya, luar biasa. Jadi memang tidak aman untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Karena bagi kami, yang pertama untuk pemenuhan hak pada anak adalah hak hidup, yang kedua hak sehat, dan yang ketiga adalah hak pendidikan. Artinya kalau anak-anak kita masih sehat, masih hidup, maka segala ketinggalan sebenarnya masih bisa kita penuhi. Namun kalau kita memaksakan dan kemudian sekolah menjadi klaster baru, kemudian meluas dan banyak korban, maka ini yang kita hindari. Apalagi jumlah anak-anak yang meninggal di dalam kasus COVID-19 di Indonesia adalah angka yang tertinggi di Asia Pasifik gitu. Jadi artinya jangan kita menyerahkan mutlak kepada daerah, tapi daerah sendiri tidak memberikan penyiapan
penyiapan di dalam pembukaan sekolah. Karena penyiapan buka sekolah itu nggak main-main, mulai dari infrastruktur, adaptasi kebiasaan baru yang mereka harus buat, dan itu membutuhkan biaya yang besar. Kemudian ya itu dari mana anggarannya yang kemudian harus dipikirkan pemerintah juga. Nah, yang kedua adalah terkait dengan protokol kesehatan atau SOP. Apakah sekolah juga sudah menyiapkan itu? Dan apakah sudah disosialisasi? Itu saja PR yang mesti dikerjakan. Belum lagi situasi COVID yang secara umum di wilayah itu mungkin masih tinggi. Tetapi untuk wilayah-wilayah di luar wilayah Pulau Jawa dan juga Bali, menurut saya harus diperlihatkan juga apakah layak atau tidak buka sekolah, terutama di 270 kabupaten kota yang baru saja melakukan pilkada. Jadi dia setelah itu ada libur panjang itu kan berarti peningkatan kasus di wilayah itu. Nah, itu juga butuh dilihat kelandaian daripada kasus ya menurut kami. Jadi kalau belum landai ya sebaiknya cegah, karena sekolah ketika tidak siap maka potensi penularan akan sangat tinggi, dan itu sudah terbukti di sekolah-sekolah yang kemudian buka gitu ya, dan itu mengalami kemudian ditemukan klaster baru ya. Misal muridnya belum masuk aja, yang di Sukoharjo itu satu guru positif ketularan istrinya, 11 guru temannya tertular gitu, padahal mereka bikin PJJ-nya dari sekolah gitu. Nah, itu resikonya sangatlah tinggi. Nah, untuk wilayah-wilayah kepulauan-kepulauan ya seperti di Maluku, di Kepulauan Riau, kemudian termasuk di NTT dan di beberapa wilayah kayak Ambon ya, itu yang pulau-pulau kecil. Menurut saya kita tidak bisa juga menyamakan 11-12 dong untuk kasus-kasus yang memang di sana itu bukan channel landai, bahkan mungkin nggak punya kasus. Nah, untuk mereka saya rasa boleh buka sekolah dicampur dengan PJJ, karena kan tetap harus jaga jarak. Jadi nggak mungkin muridnya sejumlah yang dulu. Nah, itu yang penting adalah 3M diterapkan pada wilayah-wilayah itu. Itu sih yang menurut saya. Jadi tetap PJJ harus diperpanjang nih ya untuk beberapa wilayah. Walau kelak PJJ dan PTM adalah kolaborasi kelak ya. Oke, menurut Pak Budi, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira Kemendikbud menyerahkan pada Pemda, pada sekolah, dan juga pada orang tua untuk keputusan anaknya tatap muka atau tidak itu agak kurang bertanggung jawab ya. Kalau bagi saya itu lebih baik tegas aja sampai bulan Juli tidak boleh tatap muka dulu. Kesehatan itu jauh lebih penting daripada persekolahan. Dan anak-anak itu walaupun tidak ke sekolah bukan berarti dia tidak belajar. Kita bisa mencarikan cara-cara yang terbaik agar mereka bisa belajar secara terstruktur. Oke. Demikian Mbak, saya kira tegas saja Kemendikbud melarang sampai bulan Juli sampai vaksinasi beres gitu. Oke. Saya ingin ke Bu Retno lagi. Bu Retno, saat belajar daring ini juga tidak sedikit siswa ditemukan atau mahasiswa saat guru sedang menjelaskan ini mereka memilih untuk tidur atau meninggalkan kelasnya dengan begitu saja. Ini bagaimana menurut Ibu? Kalau daring ya, belajar daring gitu. Ya memang beberapa sekolah meminta dibuka gitu. Misalnya kalau Zoom atau Google Meet gitu ya, untuk videonya dibuka gitu ya. Itu adalah bentuk di mana agar mereka bisa memantau. Kalau menurut saya tadi ya Pak Budi juga sudah menyatakan harusnya ada kebutuhan ya. Jadi kan tidak semuanya harus daring. Anak sendiri sebenarnya tidak boleh menatap layar untuk SD itu lebih dari 90 menit loh dalam satu hari. Jadi itu yang mesti dipertimbangkan juga oleh para guru gitu ya. Nah, kalau anak SMP dan SMA memang bisa 2 jam. 2 jam aja itu kalaupun lebih ya lebih 30 menit gitu. Jadi memang tidak boleh juga menatap layar itu terlalu lama. Dan kami menemukan gitu ya beberapa kasus di mana murid-murid di berbagai sekolah sekarang sudah melaporkan bahwa mereka udah mulai minus ya matanya. Karena tadi ya terlalu seringnya kemudian juga menatap layar gitu. Nah, ini yang barangkali untuk kesehatan anak-anak juga ya, kesehatan mata bagi anak-anak termasuk kesehatan mental bagi anak-anak ketika kemudian daring terus, memang menurut saya itu satu kebutuhan. Memang itu satu kreativitas yang perlu dilakukan, kan tidak harus ya segala daring itu kemudian ada interaksinya, itu enggak juga gitu. Jadi sebenarnya bisa memberikan penugasan yang mereka lakukan sendiri ya. Misalnya kalau saya sih lihatnya gini ya, anak-anak itu kan anak sekarang ya misalnya membuat tutorial merias gitu ya, karena dia hobinya dandan gitu. Coba ditugasin itu, dia senang banget gitu kan, bahkan dengan kreativitas yang luar biasa. Anak yang suka masak suruh bikin
tutorial masak gitu. Anaknya suka tanaman, suruh bikin gitu tutorial itu. Saya rasa itu jauh lebih memberikan apa ya, ruang berekspresi bagi anak-anak sesuai hobinya gitu. Jadi kita tuh jangan mikirin bahwa anak belajar kalau ngerjain soal gitu. Anak belajar kalau enggak juga. Tugas baca novel pun itu belajar menurut saya gitu. Di Eropa anak-anak kalau liburan dapat 3 novel gitu ya, suruh baca nanti suruh ceritain. Nah, sama kita juga bisa sebenarnya nyuruh anak-anak ini baca novel. Jadi guru bahasa Indonesia jangan ngasih tugas, tapi tugas kamu 3 hari baca novel. Tapi setelah itu buat misalnya sinopsis dari novel itu versi kamu dengan bahasamu gitu. Jadi menurut saya itu ya belajar gitu loh. Jadi saya nggak ngerti ya kalau guru-guru memandang bahwa definisi belajar itu seperti jawab soal. Itu yang terjadi kan gitu selama ini dengan jumlah yang begitu tinggi ya. Tapi kenapa tidak bisa memberikan kreativitas-kreativitas yang menghidupkan semangat dan hobi anak-anak gitu ya. Itu yang menurut saya kan tidak semua anak juga hobi bikin video gitu ya. Tapi sesekali disuruh bikin ya nggak apa-apa gitu. Tapi bagi anak yang hobi banget, ya itu kan bukan beban tapi semangat dia malah ngerjainnya gitu ya. Barangkali ini yang penting juga gitu dipahami oleh para guru bahwa belajar tidak melulu menjawab soal. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Budi dan juga Bu Retno, harapan Bapak dan Ibu untuk pendidikan Indonesia ke depannya seperti apa di saat pandemi saat ini juga masih belum usai. Mungkin bisa dimulai dari Pak Budi dulu. Pak Budi silakan. Iya, saya sih berharap kita semua tetap semangat ya. Para guru, sekolah, orang tua, anak-anak, semangat untuk menjadi lebih cerdas, lebih pintar. COVID ini mungkin menjadi jalan kita untuk lebih memperhatikan pembelajaran dalam jaringan ya, dan meraih teknologi yang memang tepat. Dan itu mempercepat kemajuan pendidikan yang memang arahnya ke sana. Saya kira itu kuncinya. Jangan patah semangat, semua tetap kuat dan maju. Ya. Jangan patah semangat, harus tetap kuat dan maju. Bu Retno, silahkan. Ya, pembelajaran jarak jauh itu bukan berarti pembelajaran daring terus gitu. Jadi pembelajaran jarak jauh tidak sama dengan pembelajaran daring gitu. Jadi bahwa kita belajar secara jarak jauh, tetapi bukan berarti melulu harus menggunakan daring. Nah, ini penting agar tidak menjadi hambatan bagi wilayah-wilayah atau kelompok-kelompok yang memang tidak memiliki akses ini gitu ya. Jadi bahwa belajar jarak jauh itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak melulu daring. Walau sebenarnya bisa dilakukan dengan cara daring, tetapi bisa juga sebenarnya pembelajaran jarak jauh itu juga dilakukan dengan luring. Nah, ini yang kreativitas bagaimana mengelaborasi atau melakukan ya apa upaya-upaya kreatif untuk menggabungkan ini yang menjadi penting. Jadi buatlah anak bahagia, buatlah anak-anak murid kita itu mencintai belajar, bergairah belajar, bukan kemudian belajar itu menjadi beban. Karena sekarang anak-anak sudah banyak yang mulai jenuh memang berhadapan dengan itu karena tadi penugasan-penugasan yang gurunya ya dikit-dikit ngasih tugas. Gurunya juga udah jenuh ngoreksi sebenarnya gitu sekarang. Jadi mari buatlah ini menjadi mudah dan menyenangkan bagi semua, baik bagi guru maupun bagi para murid. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Retno dan Pak Budi atas diskusinya malam ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini juga bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan Indonesia saat ini dan semoga kita berharap pandemi ini segera usai. Begitu ya, Bu Retno dan Pak Budi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya berdiskusi bersama kami. Dan untuk itu pemirsa, saya Sandra Andriani beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.